Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan pemuda tersebut sangat terkenal dengan keimanan dan ketakwaannya. Beliau juga salah satu pemuda yang diperhatikan oleh Umar bin Khattab karena ibadahnya yang sangat rajin di masjid. Namun tibalah pada suatu hari beliau dijebak oleh seorang wanita yang sangat cantik dan beliau dijebak berzina dengannya. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman, di kota Madinah ada seorang pemuda yang selalu sholat berjamaah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bila pemuda tersebut tidak hadir, Umar pasti menanyakannya. Keistiqomahan dan kesolehannya membuat seorang wanita pun jatuh hati padanya. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Jauzi dalam sebuah kitab Dam al-Hawa, gadis itu terus menceritakan kecintaannya pada pemuda soleh itu kepada seorang wanita tua. Kepadanya gadis itu berkata, "Bisakah Anda membantu saya supaya pemuda itu bisa masuk ke rumahmu?" Wanita tua itu menyanggupinya. Ia lalu duduk di sebuah jalan yang biasa dilalui si pemuda. Ketika si pemuda lewat, wanita tua itu berkata, "Nak, usiaku sudah tua. Aku memiliki kambing tapi aku tidak kuat untuk memerah susunya. Jika kamu tak keberatan, bantulah aku untuk memerah susunya." Tanpa ragu pemuda itu pun menuju rumah wanita tua tersebut. Sesampainya di rumah itu, ia tidak menemukan kambing yang mau diperah susunya. Wanita tua itu pun kemudian berkata, "Masuklah dulu, nanti kambingnya akan aku bawa ke sini." Setelah masuk ke dalam rumah, ternyata dari balik pintu di rumah tersebut sudah ada seorang gadis yang cantik. Gadis itu pun dengan cepat mengunci pintu rumah. Namun untuk menghindari fitnah, si pemuda tersebut langsung menuju tempat sholat yang ada di rumah tersebut. Dia duduk sambil menunggu datangnya kambing. Namun tiba-tiba gadis cantik itu mendekat kepadanya dan merayu, tetapi si pemuda itu menolaknya sambil berkata, "Takutlah kepada Allah, wahai gadis." Mendengar perkataan si pemuda, gadis tersebut tetap tidak beranjak dari tempat. Dia tetap ingin berdekatan dengan pemuda yang dicintainya, bahkan kalau bisa bercumbu dengannya. Namun setelah berbagai cara dilakukan, ia tidak berhasil merayunya. Maka gadis itu langsung berteriak sekeras-kerasnya. Orang-orang yang mendengar teriakan gadis tersebut langsung menerobos masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah tersebut. Ketika orang-orang sudah berdatangan, gadis tersebut kemudian berkata, "Pemuda ini mau memperkosaku." Karena terpengaruh oleh fitnah si gadis, orang-orang pun memukuli pria itu hingga babak belur. Bahkan si pemuda diikat hendak dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab hendak menunaikan ibadah sholat subuh, ia memperhatikan seluruh isi masjid. Ternyata si pemuda yang biasa rajin berjamaah tidak hadir untuk sholat berjamaah. Dalam keadaan bertanya-tanya, tiba-tiba para penduduk masuk ke dalam masjid dengan membawa pemuda yang sedang dicari Umar itu. Pemuda tersebut dibawa dengan keadaan tangan terikat. Melihat hal tersebut, Umar pun berdoa, "Ya Allah, janganlah kau ubah sangkaan baikku terhadap pemuda itu." Seketika itu pun Umar langsung bertanya kepada orang-orang apa yang sedang terjadi. Mereka lalu menjawab, "Di tengah malam gelap gulita kami mendengar ada suara seorang wanita yang berteriak meminta tolong. Kami langsung mendatanginya dan ternyata pemuda ini ada di situ. Menurut pengakuan si wanita, pemuda ini hendak memperkosanya. Mendengar laporan itu, kami pun memukulinya dan mengikatnya untuk dilaporkan kepadamu, wahai Umar bin Khattab." Umar lalu berkata kepada si pemuda, "Jujurlah kamu kepadaku.
Si pemuda kemudian menceritakan kisah sebenarnya beserta wanita tua yang telah meminta tolong untuk diperaskan susu kambingnya. Mendengar cerita dari pemuda tersebut, Umar pun bertanya, "Apakah kamu mengenal wanita tua itu?" Si pemuda pun menjawab, "Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya." Umar lalu memerintahkan supaya semua wanita tua di kampung itu dikumpulkan. Satu persatu wajah para wanita tua itu diperhatikan, tapi tidak ada satupun yang dimaksud oleh si pemuda itu. Tiba-tiba lewatlah di hadapan mereka seorang wanita tua yang sebelumnya tidak ikut berkumpul. Melihat wanita tua itu, si pemuda langsung menunjuk sambil berkata, "Wanita tua itu yang meminta tolong kepadaku, wahai Umar bin Khattab." Umar kemudian berkata kepada wanita itu dengan sedikit nada mengancam, "Jujurlah kepadaku, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Wanita tua itu kemudian menceritakan kronologi kisah yang sebenarnya, dan ternyata sesuai dengan pengakuan si pemuda. Setelah mendengar pengakuan si wanita tua itu, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang dari kami memiliki sifat seperti Nabi Yusuf." Cinta yang berlebihan tidak mendapatkan respon yang sepadan memang terkadang bisa membuat orang menebar banyak fitnah. Bahkan segala cara dilakukan untuk mendapatkan orang tersayang itu, semua karena diri manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya saat cinta sedang membara. Meskipun dikaruniai wajah yang rupawan dan disukai banyak orang, tetaplah rendah hati dan jangan sombong. Sebab keindahan yang kita miliki adalah ujian yang perlu dilalui dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan keindahan fisik yang dimiliki, biasanya seseorang akan mudah tergoda dan kesulitan menahan hawa nafsunya. Sahabat yang beriman, kesimpulan dari kisah ini yaitu tentang syahwat dan nafsu, bagaimana pemuda itu menahan hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan lain selain naungannya. Salah satunya seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan cantik dan berpangkat, lalu perempuan itu menawarkan dirinya kepada laki-laki tersebut. Dan laki-laki tersebut mengatakan, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin.'" Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.